Selamat datang di video presentasi kami dengan tema proses pembelajaran. Anggota kami adalah Nabila Sajaratun, Silvi Dwi, dan Swastika. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu proses pembelajaran? Mari kita bahas bersama. Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dirancang secara sadar dan sistematis untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru, peserta didik, serta berbagai sumber belajar. Interaksi ini tidak hanya terjadi secara tatap muka, tetapi juga dapat berlangsung melalui media pembelajaran, teknologi, lingkungan sekitar, maupun pengalaman langsung yang dialami peserta didik. Kemudian tujuan proses pembelajaran ada 4, yaitu yang pertama mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Kedua, untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga, untuk mendorong peserta didik menjadi aktif, kreatif, dan juga mandiri. Yang terakhir yaitu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya kita bahas komponen dalam proses pembelajaran. Komponen dalam proses pembelajaran yaitu meliputi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil yang ingin dicapai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Berikutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah bahan atau isi pelajaran yang dipelajari untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah metode atau model pembelajar. Metode atau model pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Kemudian, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk membantu penyampaian materi agar mudah dipahami. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran dan pemahaman peserta didik. Dan yang terakhir, guru dan peserta didik, yang artinya guru adalah fasilitator yang membimbing pembelajaran, sedangkan peserta didik adalah subjek yang belajar dan mengembangkan kemampuan pada diri anak. Kemudian, setiap proses pembelajaran, guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif. Nah, apa itu pembelajaran inovatif? Yuk, kita bahas. Pembelajaran inovatif merupakan proses pembelajaran yang dirancang dengan pendekatan, strategi, atau metode yang baru dan kreatif untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik serta efektif. Inovatif tidak selalu berarti sesuatu sepenuhnya baru, tetapi dapat berupa pengembangan, modifikasi, atau kombinasi dari metode yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kemudian ciri-ciri pembelajaran inovatif. Ada 5, yaitu yang pertama berpusat pada peserta didik atau student center. Kedua, menggunakan metode dan media yang variatif. Ketiga, untuk mendorong berpikir kritis dan kreatif. Keempat, untuk mengintegrasikan teknologi. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran bersifat kolaboratif dan kontekstual. Selanjutnya, contoh model pembelajaran inovatif, yaitu pertama, problem based learning atau PBL, yang artinya model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai dasar pembelajaran. Siswa belajar dengan cara mencari solusi dari masalah tersebut. Yang kedua, project based learning atau PJBL. Artinya project based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai kegiatan utama untuk memahami materi. Ketiga, discovery learning. Discovery learning adalah model pembelajaran yang mendorong siswa menemukan sendiri pengetahuan melalui pengamatan dan kegiatan. Keempat, inquiry learning. Inquiry learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses penyelidikan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan. Yang terakhir, cooperative learning. Cooperative learning adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan bekerja sama dalam kelompok. Baik, sampai di sini. Apakah sudah paham teman-teman?
lanjut ya. Nah, di sini kita akan bahas pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, dalam pendekatan saintifik ini, siswa dilatih untuk menentukan konsep melalui tahapan yang terstruktur, yaitu dengan mengamati, menanya, mencoba atau mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kelima langkah tersebut dikenal dengan istilah 5M. Melalui tahapan ini, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi aktif dalam menggali, menganalisis, dan menyimpulkan materi pembelajaran. Kemudian tujuan, pendekatan saintifik adalah untuk melatih kemampuan berpikir kritis anak, mengembangkan sikap kritis dan rasa ingin tahu, kemudian membiasakan peserta didik untuk menemukan konsep sendiri. Yang terakhir, untuk meningkatkan pemahaman yang bermakna. Nah, langkah-langkah pendekatan saintifik yaitu yang pertama, mengamati, seperti mengamati fenomena, gambar, teks, atau sebuah peristiwa. Kedua, yaitu menanya, seperti mengajukan pertanyaan tentang hal yang mereka amati. Ketiga adalah mencoba atau mengumpulkan informasi, seperti melakukan eksperimen, membaca, diskusi, atau eksplorasi. Kemudian yang keempat yaitu menalar atau mengasosiasi, seperti menganalisis dan menarik kesimpulan. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Siswa menyampaikan hasil pengamatan atau kesimpulan. Contoh pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Materi siklus air kelas 5 SD. Pembelajaran materi siklus air dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik melalui tahapan 5M. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya menerima penjelasan dari guru, tetapi terlibat langsung dalam proses menemukan konsep tentang bagaimana terjadinya hujan dan perputaran air di bumi. Penerapan 5M pada materi siklus air. Yang pertama, mengamati. Pada tahap awal, guru menampilkan video atau gambar yang menunjukkan proses terjadinya hujan, awan, dan penguapan air di permukaan bumi. Siswa diminta memperhatikan dengan saksama setiap tahapan yang terlihat. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan memberikan gambaran awal tentang fenomena siklus air. Kedua, menanya. Setelah mengamati, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan apa yang mereka lihat. Misalnya, dari mana asal hujan? Mengapa air bisa berubah menjadi uap? Bagaimana awan bisa terbentuk? Tahap ini melatih keberanian siswa untuk bertanya serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ketiga, mencoba mengumpulkan informasi. Pada tahap ini, siswa melakukan percobaan sederhana untuk memahami proses penguapan. Misalnya, menempatkan air dalam wadah transparan, lalu memanaskannya di bawah sinar matahari atau lampu. Siswa mengamati perubahan yang terjadi pada air tersebut. Selain itu, siswa juga dapat membaca buku atau berdiskusi untuk memperkaya informasi. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung, sehingga siswa memahami konsep secara konkret. Keempat, menalar mengasosiasi. Setelah melakukan percobaan dan mengumpulkan informasi, siswa menganalisis hasil pengamatan. Mereka menghubungkan proses penguapan dengan pembentukan awan, kondensasi, dan turunnya hujan presipitasi. Dari hasil analisis tersebut, siswa menyimpulkan tahapan siklus air secara runtut. Tahap ini melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis. 5. Mengomunikasikan. Pada tahap akhir, siswa mempresentasikan hasil diskusi atau membuat poster atau gambar diagram siklus air. Mereka menjelaskan proses siklus air di depan kelas dengan bahasa mereka sendiri. Kegiatan ini melatih kemampuan komunikasi, rasa percaya diri, serta tanggung jawab terhadap hasil kerja kelompok.
Melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada materi siklus air, diharapkan siswa memahami konsep siklus air secara mandiri dan mendalam. Siswa mampu menjelaskan proses terjadinya hujan dengan runtut dan benar. Terbentuk sikap ilmiah seperti teliti, jujur dalam mengamati, dan objektif dalam menyimpulkan. Meningkatnya kemampuan komunikasi dan kerjasama antar siswa. Maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran merupakan interaksi yang dirancang secara terencana untuk mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh. Pembelajaran inovatif membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan terlibat, sehingga belajar menjadi lebih bermakna. Melalui pendekatan saintifik dengan langkah 5M, mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan, dapat melatih siswa untuk berpikir kritis dan sistematis. Penerapan yang tepat akan meningkatkan kualitas pembelajaran serta hasil belajar peserta didik. Waktunya kuis teman-teman. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang dirancang secara A. Spontan dan tanpa tujuan, B. Sadar dan sistematis, C. Bebas dan tidak terarah, D. Sederhana dan singkat. Berikut ini yang termasuk komponen dalam proses pembelajaran adalah A. Kurikulum tersembunyi, B. Tujuan pembelajaran, C. Jadwal istirahat, D. Tata tertib sekolah. Pembelajaran inovatif harus disesuaikan dengan A. Keinginan guru semata, B. Kurikulum lama tanpa perubahan, C. Kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, D. Peraturan sekolah saja. Model pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah nyata sebagai konteks belajar peserta didik adalah A. Project-based learning, B. Cooperative learning, C. Problem-based learning, atau D. Discovery learning. Melakukan eksperimen, membaca, diskusi, atau eksplorasi termasuk dalam tahap A. Mencoba atau mengumpulkan informasi, B. Mengomunikasikan, C. Menalar, D. Mengamati. Terima kasih semua. Selamat mengerjakan.